Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Record, tempatnya berbagi informasi. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, pada video kali ini akan menampilkan gambaran proses pelaksanaan ujian di tahun 2024 ini ya. Di sini adalah di kantor BP2MI Semarang, yang tepatnya biasanya dipakai untuk ujian di wilayah ini ya. Ini adalah proses pengecekan nama-nama peserta ujian. Nah, pencocokan nama, data diri dan sebagainya ya, yang dilakukan oleh petugas BP2MI. Kemudian nanti teman-teman yang mau ujian itu melakukan fingerprint. Nah, untuk pencocokan data. Nah, kemudian dikasih tanda sebagai persiapan untuk mengikuti ujian. Dan tentu yang dibawa ketika pas mau ujian adalah kartu ujian dan juga tanda pengenal atau KTP ya. Barang-barang bawaan itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam kecuali hanya kartu ujian saja. Nah, dilanjutkan nanti sampai setelah lolos di tahapan pengecekan data ada screening ya. Jadi nanti teman-teman dicek membawa barang-barang yang tersimpan di dalam atau tidak. Kalau aman langsung naik di lantai 2 ya. Nah, proses pas seperti ini adalah perasaannya sudah dag-digdug ya, sudah keringat dingin dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti lanjut di lantai 2 nanti akan dicek kembali ya data diri teman-teman sama pihak HRD Korea langsung. Jadi yang mengecek di sini adalah orang Korea langsung ya. Jadi dicek nama kemudian gambarnya sesuai apa tidak. Nanti akan dicek benar-benar sama pihak Koreanya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena 95% sudah melalui proses pengecekan waktu verifikasi data dan insya Allah tidak ada masalah sampai di tahapan ini ya. Nah, setelah proses pengecekan tadi sudah selesai, nanti teman-teman akan masuk di ruangan ini ya. Sebenarnya ini tidak bisa bawa HP, jadi ini video yang ada di internet, kemudian saya coba dikasih voice over ya. Di dalamnya nanti teman-teman akan menentukan ujiannya di sini gitu. Nah, gimana teman-teman? Sudah ada gambaran untuk pelaksanaan ujian di 2024 ini? Masih semangat? Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti berangkat lebih awal, kemudian nanti akan mencari penginapan tersendiri di area pelaksanaan ujian. Kemudian nanti paginya teman-teman akan berangkat kalau yang sesi pertama. Kemudian nanti kalau yang sesi 2 maupun sesi 3 akan berangkat di jam yang berikutnya. Nah, kebetulan pas di bulan ini adalah di bulan puasa. Kemarin saya pas pelaksanaan juga di bulan puasa juga. Jadi datangnya itu malam, berangkat dari Tulungagung itu maghrib ya, habis asar. Nah, pas di maghrib itu perjalanan sampai di Semarang itu sudah mendekati waktu sahur gitu, sudah mendekati waktu sahur. Dan kebetulan sesi 1, jadi ujiannya pagi yang di awal. Nah, jadi teman-teman nanti kalau sudah memasuki waktu, biasanya berangkatnya lebih awal kan jam 9 kalau tidak salah. Jadi jam 8 itu sudah jalan menuju ke tempat ujian ya. Nah, di situ nanti sebelum berangkat ya tentu kita berdoa terlebih dahulu. Jadi di sini akan saya coba berbagi cerita ataupun mungkin tips jalur langit ya. Nah, kira-kira yang dibaca atau yang diamalkan itu apa ya?
Jadi ini terserah teman-teman mau ngikuti apa tidak, itu keyakinan teman-teman sendiri. Yang mungkin teman-teman juga punya keyakinan sendiri, istilahnya punya amalan tersendiri, atau mungkin bacaan yang teman-teman rutin baca, nah itu bisa menjadi senjata tersendiri ya, di luar kita belajar secara zahir, nah kita juga secara spiritualnya kita juga gunakan ya. Ada istilah tips lulus jalur langit gitu ya. Jadi nanti teman-teman pas mau ujian ataupun sebelum ujian, kebetulan kan di bulan Ramadan, nah pas malamnya itu teman-teman nanti bisa sholat malam, kemudian doa dulu, nah seperti itu. Kemudian pagi pas mau berangkat ya jangan lupa kan ada sholat sunnah duha, itu bisa sholat duha dulu. Terus pas berangkat mau melangkahkan kaki ya diniatkan karena Allah, gitu saja. Bismillah, semoga nanti diberikan kemudahan dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Istilahnya kalau kita mengandalkan kepintaran kita, kemampuan kita pas belajar, kita nanti malah ngeblank gitu. Jadi kalau menurut saya, nah yang mempunyai segalanya itu Allah gitu. Jadi kita serahkan, ya Allah semoga nanti diberikan kemudahan. Saya tidak bisa apa-apa, yang jelas mohon pertolongannya, bantuannya supaya nanti diberikan kemudahan dan bisa lulus. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi tidak mengandalkan kebisaan kita, karena gini ya, jadi saya di tahun 2013 yang lalu pas ujian itu juga sama, nilai saya tidak terlalu bagus, dan setiap tryout itu tidak mesti dapat nilai yang bagus ya. Jadi beda sama teman-teman yang rutin belajar setiap hari. Kalau saya kan belajarnya sebisanya, karena ya disambi kerja, disambi sekolah dan sebagainya. Dan tahun 2023 ujian kemarin itu juga banyak disambinya ya, disambi di sekolah juga, disambi kerja juga. Jadi tidak setiap full day belajar bahasa Korea itu tidak, dan setiap tryout itu juga nilainya tidak begitu bagus ya. Jadi jangan patah semangat buat teman-teman yang mungkin pas tryout nilainya sedikit, yang penting kita tetap yakin dan berserah diri kepada Allah, itu saja. Nah itu saja kuncinya. Kemudian selanjutnya nanti pas mulai masuk ke area ujian ya, teman-teman ya tentu tetap bersolawat, kemudian sesuai baca sesuka bacaan-bacaan yang teman-teman suka itu, kira-kira apa itu dibaca saja. Kemudian nanti pas mau ujian ya hidayah Fatihah bisa, kemudian membaca surat Alam Nasroh, Al-Insyirah ya. Nah itu teman-teman bisa baca 3 kali pas sebelum memulai ujian, karena pas mau naik itu kan hawanya sudah mulai panas dingin ya. Mungkin yang sudah beberapa kali ujian akan terbiasa, cuma kalau yang masih pertama kali, momen pertama kali ujian itu mungkin agak kerasa grogi, nanti gimana ya, tetap ada seperti itu ya. Jadi di video tadi itu adalah video dari webnya atau yang share dari internet ya, kemudian saya ambil, kemudian saya voice over gitu, karena memang tidak bisa membawa HP pas di pelaksanaan ujian. Jadi cuma membawa kartu ujian sama KTP gitu pas masuk di area ujian. Jadi tidak boleh membawa perlengkapan elektronik apapun gitu. Jadi cukup membawa KTP sama kartu ujian. Nah itu saja tips-tipsnya, semoga bermanfaat. Jadi saya ulang lagi, tetap minta doa sama orang tua, khususnya ibu, pada guru-guru kita, kemudian hidayah Fatihah, sholawat, sama baca surat Al-Insyirah dia 3 kali atau sebanyak-banyaknya malah bagus gitu. Jadi masa-masa ujian, masih ada ujian nasional dulu, itu kan juga surat yang sering dibaca ketika kita mengalami kesulitan supaya diberikan kemudahan gitu. Nah mungkin saja untuk video kali ini, ada kurang lebihnya saya maaf, ini sekilas berbagi saja. Kalau bermanfaat bisa dipakai, kalau tidak bermanfaat ya di skip saja. Mungkin saja ada kurang lebihnya saya maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran, kemudahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.